Halo guys, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini bertemu lagi dengan Miss Jenny. Hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan hewan. Tujuan kamu mempelajari ini agar kamu dapat mengetahui perkembangbiakan hewan serta dapat mengidentifikasi perkembangbiakan hewan-hewan yang berada di sekitar kamu. Yuk, kita masuk yuk. Nah, kita lihat dulu ya, apa itu perkembangbiakan? Masih ingat tidak? Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Nah, perkembangbiakan pada hewan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif itu terjadinya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sementara jika pada perkembangbiakan secara vegetatif tidak terjadi peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, kita lihat dulu yuk perkembangbiakan generatif pada hewan. Yang pertama adalah ovipar. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Yang kedua adalah vivipar. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Yang ketiga adalah ovovivipar. Ini perkembangbiakan hewan secara bertelur dan melahirkan. Nah, kita lihat dulu yuk perkembangbiakan hewan secara ovipar. Ovipar artinya bertelur, jadi perkembangbiakan secara bertelur. Untuk pembuahan pada hewan bertelur ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah internal. Internal berarti pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina berada atau terjadi di dalam tubuh induk. Yang sel kelamin betinanya ya, tubuh induk betina. Nah, contoh hewannya adalah unggas, serangga, reptil. Nah, yang kedua ada pembuahan eksternal. Ini pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betinanya terjadi di luar tubuh induk. Nah, ini terjadi pada katak dan ikan. Kita lihat dulu yuk ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan ovipar. Yang pertama, hewan ini tidak memiliki daun telinga dan kelenjar susu. Yang kedua, embrionya tumbuh di dalam cangkang. Yang ketiga, telurnya berada di luar tubuh induk dan dierami sampai menetas. Nah, ini umumnya terjadi yang dua ini dalam cangkang dan di luar tubuh induk dan dierami sampai menetas ini biasanya terjadinya pada yang pembuahan internal. Selanjutnya yang kedua vivipar. Ini adalah contoh hewan-hewannya ya. Vivipar tadi berarti perkembangbiakan hewan secara melahirkan. Contohnya beruang, paus, gajah, kelelawar, lumba-lumba, sapi. Ini umumnya adalah hewan mamalia. Mamalia berarti hewan menyusui. Nah, kita lihat yuk ciri-ciri hewan vivipar. Yang pertama, memiliki kelenjar susu dan daun telinga. Yang kedua, embrionya hidup di dalam tubuh induk. Yang ketiga, penutup tubuh berupa rambut. Jadi, pada kucing, pada singa itu adalah rambut, ya, bukan bulu. Nah, selanjutnya adalah ovovivipar. Ovovivipar adalah hewan bertelur dan melahirkan. Nah, dari contoh di sini ada ikan pari, ada ikan hiu, kuda laut, dan sebagian kadal. Namun, di sini ada gambar platypus. Nah, sejak tahun 2017 ahli sempat kebingungan ya, karena hewan ini dia tergolong dalam mamalia namun dia bertelur. Nah, sekarang dia tidak digolongkan lagi ke dalam ovovivipar, melainkan ovipar ya. Yuk kita lihat ciri-ciri hewan yang termasuk hewan ovovivipar. Yang pertama adalah tidak memiliki kelenjar susu. Yang kedua, embrio tumbuh dan berkembang di dalam telur yang berada di dalam tubuh induk. Yang ketiga, saat mencapai usia matang, telurnya menetas di dalam tubuh induk dan anak keluar dari dalam tubuh sang induk. Yuk kita lihat yuk persamaan dan perbedaan perkembangbiakan hewan. Nah, ini yang di tengah ini adalah persamaan antara ketiga perkembangbiakan tersebut ya. Nah,
Persamaannya adalah pembuahan ini membutuhkan sel atau induk jantan dan induk betina. Perkembangbiakan ini nantinya akan menghasilkan individu baru. Terjadi pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang akan menghasilkan individu baru yang sifatnya sama dengan induknya. Nah, ini adalah bagian yang ovipar, ini ovovivipar, ini adalah vivipar. Nah, ovipar ini pembuahannya terjadi di dalam tubuh induk atau di luar tubuh. Janinnya tumbuh di luar tubuh induk, yaitu dalam telur ya. Janin memperoleh makanan dari cadangan makanan yang terdapat di dalam telur. Janin tumbuh relatif cepat, tidak memiliki daun telinga dan tubuh ditumbuhi bulu, tidak memiliki kelenjar, susu, dan mengerami telur. Nah, selanjutnya yang vivipar. Janin tumbuh di dalam rahim induk betina. Janin memperoleh makanan dari induknya langsung. Pertumbuhan janinnya relatif lebih lama ya dibandingkan hewan ovipar. Terus memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, biasanya tubuhnya ditumbuhi oleh rambut. Telur ada di dalam tubuh induk mengalami masa kehamilan. Nah, jika masuk ke dalam ovovivipar ini tidak memiliki kelenjar susu dan tidak menyusui anaknya. Ini masih dibuat kecuali platypus. Padahal sekarang platypus tidak masuk lagi ke dalam ovovivipar ya. Platypus termasuk ke dalam ovipar. Makanan diperoleh embrio berasal dari dalam telur, bukan dari tubuh induk. Zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur dan menetas di dalam tubuh induknya. Jadi anak keluar nanti melalui proses persalinan atau melahirkan ya. Nah, lanjut perkembangbiakan vegetatif. Nah, pada hewan perkembangbiakan vegetatif ini terjadi pada hewan tingkat rendah. Macam-macamnya. Yang pertama adalah membelah diri, yang kedua fragmentasi, yang ketiga adalah tunas. Ya, kita lihat yuk yang membelah diri. Membelah diri. Nah, membelah diri ini yaitu hewan yang berkembang biak dengan membelah tubuhnya menjadi dua bagian. Nah, ini contohnya adalah amuba, ya, hewan bersel satu. Nah, ini inti sel. Inti sel ini nantinya dia akan mulai membelah. Setelah membelah, dia sudah terbentuk dua inti sel begini, lalu dia akan membelah dirinya. Nah, lanjut ya. Yang kedua adalah perkembangbiakan secara fragmentasi. Fragmentasi yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara memotong bagian tubuhnya, lalu bagian tubuh yang terpotong itu akan tumbuh lagi. Jadi ini contohnya pada cacing pipih. Ini cacingnya ya, dipotong, misalnya dipotong menjadi 3 bagian, bagian kepala, tubuh, dan ekor. Bagian kepala ini akan tumbuh menjadi satu individu baru. Bagian tubuh pun seperti itu ya, jadi dia nanti akan tumbuh menjadi satu individu baru. Dan bagian ekor juga, nanti dia akan tumbuh menjadi satu individu baru. Yuk kita lanjut. Nah, yang ketiga adalah hidra. Hidra berkembang biak dengan tunas. Jadi cara perkembangbiakan secara vegetatif selanjutnya adalah tunas. Tunas ini apa? Tunas ini adanya pertumbuhan calon anak berupa tunas yang menempel pada tubuh induknya hingga dia cukup dewasa untuk melepaskan diri. Jadi ini hidra dewasa, lalu muncul tunas dari tubuhnya ya. Nah, tunas ini berkembang sampai tumbuh menjadi dewasa, muncullah mulut dan tentakel. Setelah cukup dewasa nanti tunasnya mulai melepaskan diri dari tubuh induknya. Nah, jika kamu sudah paham, kamu bisa mengerjakan latihan di halaman 59. Jika belum paham, kamu dapat mengulangi video ini lagi ya. Terima kasih.